Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita melanjutkan kajian filsafat kita bersama Mas Fahrudin Faiz, yang kemarin pertemuan pertama sudah kita bicara tentang local wisdom gitu ya, bagaimana kebijaksanaan gitu, maksudnya lokal dari kita, dari Nusantara yang ternyata dahsyat sekali gitu, dan kita akan menyelam lebih dalam di episode yang kedua ini, dan mudah-mudahan ngaji filsafat kita ini memperkaya kesadaran kita untuk lebih baik. So, tidak berpanjang lebar, langsung kita sapa guru kita siang hari ini, Mas Fahrudin Faiz. Apa kabar, Mas Faiz? Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah. Sehat ya, Mas Faiz ya? Iya, sehat. Oke. Mangga kalau gitu dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu semua yang berkesempatan siang hari ini kita bareng-bareng belajar. Semoga semuanya saja siang hari ini senantiasa dikaruniai kesehatan. Ini yang paling penting hari-hari ini. Gimana caranya kita sehat, dan jangan lupa bahagia dan bersyukur. Karena biasanya kalau di era-era banyak kesulitan itu kita lupa bersyukur, karena selalu yang dilihat bagian susahnya saja. Selalu yang dilihat bagian sulitnya saja dalam hidup ini. Ini persis kayak kita zaman ABG dulu, kita seger waras, sehat, tapi hanya gara-gara satu jerawat saja kita paniknya luar biasa. Tiap hari sibuk mikir jerawat yang satu itu. Kita lupa bahwa 99% bagian tubuh kita yang lain itu indah dan sehat. Tapi hanya gara-gara satu jerawat itu terus kita lupa bersyukur, seolah-olah hidup kita itu sengsara sekali. Hanya karena satu jerawat itu. Semoga kita tidak mengulangi hal yang sama seperti zaman SMP dulu. Jadi tetap jauh lebih banyak anugerah dan nikmatnya dibandingkan berbagai ujian dan kesulitan yang kita alami. Bahkan kalau dalam Islam itu, kalau kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Jadi justru ketika kita lupa bersyukur itu mungkin Allah tidak menambah nikmatnya, karena Allah tidak tahu kita ini diberi nikmat berbagai rupa, kok tidak bersyukur-syukur, jangan-jangan tidak cocok nikmatnya. Baik, bismillah, siang hari ini kita lanjutkan belajar lagi tentang Jawa, falsafahnya, makna-maknanya. Ya nanti sedikit-sedikit kita singgung hubungannya, relasinya dengan keberagamaan Islam, sebagaimana temanya yang juga saya mampu. Yang hari ini saya mengambil tema tentang keilmuan, tataran ilmu dalam tradisi Jawa. Jadi kita ini sebenarnya punya budaya keilmuan yang luar biasa, yang kadang-kadang kita lupa bahwa dalam budaya kita itu ada tataran ilmu yang mungkin berbeda dengan di luar budaya kita, baik itu Barat, Timur Tengah, atau mungkin Timur yang lain seperti Cina dan lain sebagainya. Kita belajar tentang ini ya, biar kita tahu dulu, karena ini kan kita diskusinya tentang Jawa. Biar kalau ada orang bicara tentang Jawa, kita tahu ini ada di tataran yang mana. Kita ada di level yang mana. Makanya istilah saya tataran keilmuannya. Baik, saya awali materi yang pertama. Nah, kalau belajar tentang budaya Jawa, itu biasanya ya subjeknya ini, yang orang membahasnya. Ada yang membahas tradisi-tradisi ritualnya, ada yang membahas falsafah dan makna hidupnya,
ada yang membahas tentang tata krama dan tata susila. Toto kromo itu akhlak, etika. Kalau tata susila itu etiket, adab. Jadi kalau bahasa agama, akhlak dan adab. Akhlak itu yang tertanam dalam diri, kalau adab tata susila itu yang dijalankan dalam kenyataannya. Di misalnya menghormati orang tua, itu toto kromo. Cium tangan kalau ketemu orang tua itu tata susila. Menghormati orang tua itu akhlak, cium tangan itu adab. Jadi orang Jawa itu ya dua-duanya harus hidup. Tidak ada gunanya beradab tapi tidak berakhlak. Kelihatannya cium tangan tapi di belakang maki-maki. Berarti tadi cium tangan itu tidak ada unsur penghormatannya. Atau akhlaknya sebenarnya ya sudah beres, tapi perilakunya tidak menunjukkan isi batinnya. Katanya menghormati, tapi kok ya masih bisa mencaci maki, ya itu berarti mungkin dia orangnya berakhlak, tapi tidak beradab. Nah, dalam budaya Jawa, dua-duanya digarap, baik akhlak maupun adab. Nah, yang keempat ini yang supranatural dan yang spiritual. Di level inilah nanti orang Jawa banyak punya pandangan-pandangan yang seperti kita bahas bulan lalu, itu yang banyak selaras, banyak cocok dengan agama tentang yang gaib dan yang spiritual, yang supranatural, yang spiritual. Seperti saya ceritakan bulan lalu ya, bagaimana kita itu ya DNA-nya, mentalnya itu serba ketuhanan, spiritual, supranatural. Dan ada satu lagi sering disebut objek materi keilmuannya itu kasunyatan. Kasunyatan itu semacam yang hak kalau dalam bahasa agama, yang sejati, yang benar. Nah, itu namanya kasunyatan. Bahwa hari ini kita sedang ada pandemi itu kan kasunyatan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin kita bantah. Hidup ini isinya ya kasunyatan. Nah, ini sering nanti disebut sebagai wawasan keilmuan yang tinggi dalam budaya Jawa. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tanya kalau sama Pak Faiz yang dibahas apa, ya nanti kalau bareng saya sebagian besar di yang nomor 2 dan yang nomor 3. Falsafah, makna hidup, dan tata krama, moral, etika, etiket. Yang supranatural, spiritual, termasuk ilmu dalam seperti yang level kasunyatan, ini kalau dalam bahasanya tasawuf, kalau dalam Islam ini butuh guru. Jadi ini yang kalau dalam tasawuf namanya torekot. Ini yang disebut ilmu itu kelakone kanthi laku. Nah, ini harus ada perjalanan yang ditempuh. Ayo, untuk ini kita levelnya sama, kita sama-sama orang yang masih belajar, jadi tidak bisa saling ngajari. Mungkin malah tidak boleh, karena levelnya belum sampai. Yang supranatural, spiritual ini tidak bisa diceramah umumkan. Ini ilmu-ilmu yang diajarkan privat khusus karena butuh situasi yang khusus. Boleh diceritakan saja, tapi nggak mungkin bisa diajarkan sampai dalam. Maka ya pelajaran kita itu sebenarnya pelajaran di dua level ini, falsafah, makna hidup, atau etika, etiket Jawa. Yang ini sebenarnya mendasari yang nomor 1, tradisi dan ritual. Kita ini kan sering memandang sebelah mata tradisi-tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang kita, karena kita hanya melihat wadahnya saja, melihat aspek fisiknya saja. Kita lupa bahwa di balik aneka tradisi itu ada falsafah-falsafah, ada makna-makna. Sehingga khawatirnya kalau kita kehilangan falsafah dan makna ini, nanti kita kehilangan identitas kejawaannya. Bahkan ada kemungkinan tradisinya jalan, tapi falsafah dan maknanya dilupakan. Sehingga terus ya seperti bungkus kosong saja. Kemarin kan logikanya orang Jawa itu wadah dan isi. Hari ini mungkin banyak wadahnya masih ada, tapi isinya dilupakan, isinya hilang.
Nah, kita menjaga yang seperti itu, maka nanti kita belajar-belajar di aspek falsafah, makna, termasuk etika dan etiket Jawa. Nah, nanti yang lebih dalam lagi ya nanti harus ada guru khusus. Kalau di tasawuf harus ada mursyidnya. Nanti kita lihat mengapa kok begitu. Nah, kalau ini level ilmu, Bapak Ibu. Orang Jawa itu ya sebenarnya sudah rapi struktur keilmuannya. Di Jawa itu dikenal ilmu itu ada ilmu level kanoman, ini untuk anak-anak muda, ada ilmu kanuragan. Nah, ini untuk bertarung dalam hidup. Nah, ini ilmunya kanuragan, mungkin kesaktian-kesaktian itu kanuragan. Ada ilmu kadunian, kadunian ini ilmu keduniaan. Ada ilmu kasepuan, nanti kita jelaskan satu-satu. Kasepuan itu ilmunya orang-orang tua. Ada puncaknya ilmu kasampurnan. Ini level, jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung jujuk kasampurnan. Misalnya saking senengnya belajar tentang Jawa, Pak saya langsung ingin nyampe kasampurnan. Kalau bahasa tasawuf itu langsung makrifat saja lah Pak, nggak capek-capek, nggak bisa. Jadi biasanya kita itu ya senengnya kan pengen langsung gitu. Wah ini baru pengen instan gitu ya Mas. iya, pengen instan, pengen kayak anak-anak muda, teman-teman muda itu kan sering kalau saya sedang ngajari tentang wali-wali, tentang Jalaluddin Rumi itu bayangannya seperti mereka tiba-tiba langsung kasyaf, langsung mengalami puncak makrifat itu. Enggak, ada prosesnya, ada levelnya. Karena kalau yang sebelumnya belum beres itu enggak mungkin bisa naik sampai ke atas. Ya mungkin bisa dihafalkan saja teorinya, tapi dia enggak akan, kalau bahasa filsafat itu eksistensial, enggak akan bisa hidup ilmu itu. Maka ini perlu kita pelajari step by step, level by level. Kanoman, kanuragan, kadunyan, kasepuan, kasampurnan. Kita lihat satu stepnya. Yang paling dasar itu kanoman. Ini dari kata dasar nom atau anom. Ini yo dari kata-katanya jelas ya. Ini ilmu muda untuk anak-anak muda. Secara umum isinya budi pekerti, tata krama, pengetahuan-pengetahuan umum ya seperti anak-anak sekolah. Kalau zaman dulu biasanya di padepokan-padepokan itu ya yang levelnya kanoman ini ya selain nambah pengetahuan-pengetahuan juga sama gurunya diajak bertani, berkebun, beternak, kerja apa dan sebagainya ini dalam rangka menanamkan ilmu kanoman. Jadi biasanya lebih fokus pada nambah wawasan, ngajari budi pekerti, tata krama, tata susila. Jadi bedanya dengan hari ini di pendidikan umum itu mungkin kalau aspek wawasan pengetahuannya kuat, tapi bagian budi pekerti, tata krama mungkin ini perlu ditambahkan pada anak-anak kita, apalagi sesuai budaya masing-masing. Ini agak berat. Anak saya juga itu kalau pelajaran kok bahasa daerah, bahasa Jawa, wah, dia lebih milih bahasa Inggris tetap. Karena menganggapnya susah, menganggapnya sulit. Jadi dalam deretan nilai-nilai itu biasanya bahasa daerah seperti bahasa Jawa itu mesti deretan nilai yang 7, 8, 6. So itu rintang itu tidak ada yang excellent. Dan teman-temannya sebagian besar juga begitu kalau cerita. Gurunya juga ceritanya begitu. Apalagi dia tidak prioritas. Yang prioritas itu kan matematika, bahasa Indonesia yang ada ujiannya itu. Ini tantangan sebenarnya PR kita. Kalau dalam budaya kita, ilmu kanoman ini yang nanti yang mendasari untuk hidup selanjutnya. Budi pekerti, tata krama, tata susila, kemasyarakatan, pengetahuan umum. Ini kan sebenarnya bekal-bekal penting untuk hidup selanjutnya. Itu termasuk bertani, beternak, berkebun, dan lain sebagainya. Kalau hari ini yang namanya era-era kita sekolah. Terus yang ini kanuragan. Ini yang saya tidak tahu apa masih ada atau tidak. Kalau dalam budaya Jawa ada. Ya mungkin hari ini manifestasinya tidak sedahsyat dulu. Kalau dulu kan banyak orang-orang sakti.
banyak ajian-ajian. Ya kalau hari ini mungkin bentuknya kemampuan survive, kemampuan bertahan, kemampuan apa mempertahankan diri dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu, saya tidak tahu ini mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh pernah punya pengalaman tentang kesaktian-kesaktian ini. Saya lahir tahun 75-an, itu pun sekali dua kali sempat menyaksikan di desa saya dulu semacam pertunjukan-pertunjukan kesaktian. Masih ada orang yang mungkin tidak mempan dibacok lah, orang inilah, itulah. Itu memang dalam budaya kita ada yang seperti itu. Atau mungkin hari ini yang suka dengan kanuragan yang sifatnya batin, misalnya gimana caranya biar tidak kena santet, tidak kena disakiti orang secara batin, itu kan hari ini ramai juga kan isu-isu itu. Nah, itu dulu khazanah kita kaya dengan itu. Saya tidak tahu sekarang perlahan-lahan lenyap. Mungkin karena tidak diwariskan atau zamannya berubah, atau memang anak-anak kita sudah tidak percaya lagi dengan yang begitu-begitu. Tapi kalau ada yang tanya fakta atau tidak, saya beberapa kali menyaksikan yang seperti itu. Ya entah itu apa model apa, ya, tapi ada yang seperti itu. Kalau Mas Abu kan masih punya sedikit-sedikit kemampuan sulap itu ya Mas Abu. Itu bahasanya itu, kesaktian juga loh bahasa bagi saya. oke. Iya. Kalau itu kanuragan spesial, Mas. Iya, itu bagi saya jenis kanuragan juga. Itu kalau orang Jawa menyebutnya piandel, jadi yang bisa diandalkan. Ya kalau hari ini mungkin yang bisa diandalkannya berbeda. Tapi mungkin pada zamannya ini akan dibutuhkan lagi kapasitas-kapasitas kesaktian tertentu, kemampuan fisik tertentu. Zaman itu kan nggak bisa kita raba seperti apa. Saya itu baru membaca beberapa tulisan tentang bahwa kemungkinan Atlantis itu peradaban besar manusia zaman dulu itu adanya di Indonesia. Saya membaca dua tesis apa disertasinya dua orang profesor itu tentang itu. Ya bisa jadi memang begitu. Itu peradaban Jawa mungkin pra Jawa yang sekarang. Jadi yang di situ ternyata teknologinya luar biasa. Malah saya compare dengan filosof namanya Plato dari Yunani. Plato itu ternyata cerita juga tentang Atlantis ini. Yang menurut Plato, zaman itu bahkan sudah ada energi lampu yang tidak menggunakan sumber daya alam tapi sumber daya manusia. Jadi kemampuan manusia untuk menerangi sekitarnya itu dari kemampuan berpikirnya, kemampuan pikirannya. Itu ada di tulisannya Plato. Jadi itu peradaban yang luar biasa canggihnya zaman itu hancur karena memang letaknya di deretan tanah, di dataran yang banyak sekali gunung-gunung api aktif dan dikepung oleh lautan. Jadi ketika gunung api ini meledak bareng-bareng, ya peradaban itu kemudian hancur. Jadi kalahnya oleh bencana alam. Dan itu setelah dicari-cari yang mirip, ini Profesor Aryo Santos dan satunya saya lupa, itu yang paling mirip itu memang geografinya itu Indonesia kita ini. Karena dari Sabang sampai Merauke itu kan ada deretan gunung api yang aktif, yang kemudian dikelilingi oleh laut, yang itu kalau meledak bareng itu ya kita wassalam pasti semuanya. Dan Jawa saja mengalami berkali-kali ganti peradaban karena bencana alam. Makanya kanuragan itu jadi salah satu variabel, salah satu faktor untuk pertahanan diri. Butuh kekuatan, daya fisik. Ini ya memang ya asumsinya diri kita ini sebenarnya punya aneka macam kemungkinan. Kalau bahasanya Muhammad Iqbal dari Pakistan itu potensi untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh alam semesta sekeliling kita. Dari yang paling sederhana sampai yang paling dahsyat. Kalau kita bisa mengeksplor. Nah ini ilmu kanuragan. Di padepokan-padepokan zaman dulu ini sebenarnya diajarkan sebagai jembatan agar anak didik pada saatnya kemudian tertarik pada ranah spiritual. Kalau anak muda itu kan kalau tiba-tiba dibawa ke yang spiritual kan berat. Tapi kalau wah
Ini ada yang bisa jalan di atas air loh, ada yang bisa melayang loh, ada, oh itu tertarik mereka. Menarik ya. Oke, Iya, oke. jadi ini zaman dulu itu memancing anak-anak ini, anak muda ini biar masuk ke sini dan pada gilirannya ya ada di ranah spiritual, tertarik dengan spiritualitas. Untuk kenal yang supranatural, kenal yang spiritual itu dulu jembatannya yang Kanuragan ini. Nah, itu dulu ya, mungkin hari ini mungkin situasinya berbeda, punya strategi berbeda. Tapi budaya kita punya ini. Paling tidak ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita dulu punya kesadaran pemberdayaan diri. Jadi bagaimana hidup mandiri, kuat, bisa menghadapi problem hidupnya sendiri. Zaman itu situasinya seperti itu, ya kanuragannya jenis-jenis itu. Nah, ini ilmu-ilmu kesaktian. Oke, nah kalau ini yang normal, ilmu kadunya tentang dunia. Yo, kita belajar tentang bagaimana bertani, bagaimana bekerja, mencari sandang, pangan, papan. Ini ilmu kadunya. Kalau ini otomatis kita pelajari. Cuma ada beberapa catatan dalam budaya Jawa tentang kadunya ini. Kalau dalam budaya Jawa, kadunyan itu selain memerlukan bekal kemampuan atau keterampilan, juga dituntut ada laku prihatinnya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan, keahlian kita. Ya laku prihatin itu ya bentuknya mungkin doa, bentuknya mungkin tirakat puasa, bentuknya yang sejenis ini. Jadi ada tirakatnya. Jadi di antara unsur kesuksesan kita selain mengandalkan yang materi yang kelihatan dari luar, kemampuan, keterampilan, juga laku batinnya, laku prihatinnya. Ini prasyaratnya. Jadi kadunyan itu kan definisinya sebenarnya keduniaan, tapi ternyata untuk sukses dalam hal keduniaan butuh juga aspek batin. Makanya ada laku prihatinnya. Makanya orang Jawa itu kadang-kadang ada misalnya puasa-puasa tertentu, puasa weton, puasa ini, puasa itu, dan lain sebagainya. Dalam rangka tirakat. Jadi tirakat itu dalam rangka melatih menahan diri, menguatkan diri dalam kondisi lemah sehingga diri keluar dalam situasi yang lebih kuat. Termasuk merayu mendekati yang spiritual, mendekati Tuhan, kemudian dekat dengan Allah. Itu nanti diantara kuncinya kesuksesan kadunya. Ini jadi kalau ini masuk ke pelajaran, berarti materi-materi pelajaran anak-anak di kampus itu yang jurusan apa itu harus ada tambahannya, materi prihatin, materi tirakat. Jadi bagaimana mereka ini bertirakat juga demi kesuksesan masa depannya. Makanya di padepokan zaman dulu itu kadang ya kalau ada santriknya, muridnya mau pulang itu biasanya dikasih laku amal dulu, kadang puasa 40 hari, kadang ini dalam rangka torekot, penguatan batinnya, laku tirakat prihatinnya. Nah untuk yang kadunyan ini ada wanti-wanti, dunia ini hanya jembatan bagi ranah yang lebih tinggi. Orang tidak boleh terlena di sini. Ini yang dipenuhi secukupnya saja. Jangan terjebak di sini terus. Jadi jangan tergoda oleh nafsu kemudian berhenti di kadunyan. Kadunyan ini semacam jalan kita mencari bekal. Kalau bekalnya sudah cukup, ayo jalan lagi menempuh perjalanan yang sejati menuju Tuhan. Karena kan hidup ini perjalanan kan. Memang kita butuh dunia dalam rangka mengumpulkan bekal ini tadi. Kan tidak lucu kalau kita mau rekreasi kok ngumpulin bekal terus tidak jalan-jalan. Padahal bekalnya sudah cukup. Iya, jadi kok isinya sampai akhir hidup kita mengumpulkan bekal terus enggak. Ya kalau memang dirasa sudah cukup, ayo jalan. Karena ini hanya transit sementara. Kadunyan itu gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan kita kalau dirasa ya
ini sudah cukup, silahkan untuk selanjutnya mungkin anak-anak yang melanjutkan kerja ini yang saya sudah merasa cukup, yang saya tinggal untuk mereka-mereka sudah beres, saatnya saya harus berjalan lagi. Nah itu makanya zaman dulu itu seperti raja-raja itu biasanya tidak harus sampai meninggal, sampai usia berapa biasanya terus madhep pandito. Nah madhep pandito itu hidup spiritual jadi pendeta, tahtanya diserahkan pada putra mahkotanya. Harus ngerti kapan berhenti, maksudnya begitu. Jangan terus-terusan mengumpulkan bekal. Kita harus tahu bekalnya sudah cukup, ayo jalan. Nah itu menyikapi kadernya. Nah, kalau ini ilmu yang lebih dalam, namanya kasepuhan. Ini sudah isinya orang-orang tua. Di sinilah kita ketemu wawasan-wawasan spiritualitas. Ini kalau bahasa saya tadi sudah masuk torikot. Istilahnya kasepuhan. Sepuh itu tua. Orang Jawa itu punya 3 istilah untuk tua. Yang pertama sepuh, yang kedua sesepuh atau bini sepuh, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dan yang ketiga aji sepuh. Kalau sepuh itu memang tua karena usia, jadi mungkin 60 ke atas itu lansia yang kemarin divaksin itu sepuh memang untuk Bapak Ibu yang sepuh. Nah, ada sesepuh atau bini sepuh. Ini mungkin bahasa letternya yang dituakan. Mungkin usianya belum tua, tapi dituakan. Mungkin karena jabatannya, posisinya di tengah masyarakat. Kalau misalnya di lingkungan Bapak Ibu ada Pak RT, ini Pak RT-nya masih muda loh, tapi posisinya sudah jadi sesepuh atau bini sepuh. Jadi ya, para pejabat, presiden, menteri itu berarti mungkin belum tua, masih muda, tapi sudah dituakan. Namanya sesepuh atau bini sepuh. Nah, ada yang ketiga itu aji sepuh. Aji sepuh itu yang dimuliakan karena ilmunya. Ini namanya aji. Mungkin masih sangat muda, tapi anak ini utama sekali, ilmunya tinggi sekali, maka terus dimuliakan, dituakan. Itu namanya aji sepuh. Meskipun di masyarakat tidak punya posisi macam-macam. Jadi untuk status kealimannya, keilmuannya dia dihormati di masyarakat, itu namanya aji sepuh. Tapi kalau untuk status sosial, status politik mungkin yang dituakan di tengah masyarakat, namanya sesepuh bini sepuh. Makanya orang Jawa itu kalau sambutan kan biasanya yo poro sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, itu maksudnya beda-beda. Jadi tidak hanya orang tua, tapi yang dituakan atau yang dimuliakan karena ilmu. Nah, yang mulia karena ilmu ini yang masuk kasepuhan ini. Jadi ilmu yang dimuliakan itu ilmu yang jenisnya spiritual. Disinilah nanti berlaku rumus ilmu dan laku. Ilmu yang jenis spiritual itu bukan ilmu yang hanya dihafalkan. Bukan ilmu yang hanya kita mengerti, tapi ilmu yang kita jalani dan meningkatkan kualitas hidup kita. Nanti kasepuhan itu isinya semua ilmu yang selama ini kita miliki dan pengalaman hidup yang kita jalani plus orientasinya sekarang ke arah ketuhanan atau ke arah spiritual. Nah ini namanya kasepuhan. Jadi kalau masuk ilmu kasepuhan ini biasanya ya orang-orang tua yang kadang-kadang sudah ngerti macam-macam. Kita mintain nasihat mungkin untuk pengobatan, mungkin untuk menolong orang, menasehati kita biar nggak galau dan macam-macam. Ini ilmunya sudah kasepuhan. Kita dimintain nasihat tentang hidup keduniaan yang kita butuh referensi rujukan spiritualnya. Ini kalau dalam tasawuf ini levelnya hakikat. Hakikat itu orang yang sudah paham kasunyatan, kenyataan hidup. Jadi makanya kadang-kadang bapak kita, simbah-simbah kita itu mungkin tidak kuliah setinggi kita, tidak belajar sedalam kita. Tapi mereka itu mengerti apa yang harusnya kita lakukan dan jangan kita lakukan. Dari mana? Pengalaman dan orientasi hidup.
Kalau kita kan ilmunya masih berjarak, ilmunya masih ada di buku, di pikiran, di mana-mana. Kalau beliau-beliau ini ilmunya sudah tidak berjarak dengan dirinya, sudah ada dalam Hmm. dirinya. Jadi dia sudah paham benar. Kalau kita kan ilmunya buku. Kalau ini harusnya begini, dari mana kita simpulkan begini dari buku. Tapi kalau beliau enggak, kalau mereka-mereka ini sudah ngerti. Kadang-kadang mungkin enggak nyambung yang dinasehatkan dengan yang di buku-buku, enggak cocok. Tapi justru itu yang operatif. Dari mana mereka dapat keterbukaan diri terhadap yang spiritual dan pengalaman hidup. Gini. Makanya ini yang keempat, biasanya yang punya orang yang pengalaman hidupnya sudah banyak dan mengendap. Kalau kita sebut mengendap itu dia sudah jernih, berarti mengendap itu. Dia sudah ngerti mana putih, mana hitam. Kenapa? Karena sudah mengendap, sudah jernih. Kalau kita kan, kalau seperti kopi itu kan masih baru diaduk. Jadi belum mengendap. Mungkin banyak, mungkin enak, tapi ini masih burem, ini masih belum jernih benar untuk membaca, untuk melihat sesuatu. Nah, kalau kasepuhan ini orang menyebutnya sudah mengendap, sudah ngerti benar tentang kasunyatan, hakikat hidup yang hakiki. Makanya ini namanya makomnya level hakikat. Dan yang kelima ini yang paling tinggi. Ini mungkin kalau di tasawuf disebut makrifat. Ini ilmu kasampurnan. Jadi inilah yang disebut, kadang disebut ilmu sejati. Kasunyatan, inilah sejatinya spiritualitas, pemahaman tentang hakikat hidup yang sejati. Kalau paham tentang hidup yang sejati itu pasti arahnya pada Tuhan, tidak mungkin tidak. Karena hidup kita itu kan hidup, kalau bahasa Arabnya itu hidup yang hanya mungkin, tidak wajibul wujud. Kita itu hanya wujud yang sementara. Yang sejati itu pasti hanya Allah saja. Kalau kita secara teori ngerti kesejatian itu, tapi ini bukan teori. Makanya kalau dalam tasawuf itu disebut makrifat, orang yang kasyaf, terbuka. Jadi tentang, oh ini, kayak orang sadar itu, kayak orang baru bangun tidur. Ada ilustrasi bagus dari Imam Ghazali, orang makrifat itu kayak orang baru bangun tidur. Kita yang belum makrifat itu seperti orang tidur. Tidur itu ya memang ngalami macam-macam dalam mimpi, ngerti ini, ngerti itu. Tapi begitu kita bangun, kita baru sadar, oh alah ternyata cuma mimpi yang tadi itu. Yang saya kayak marah-marah, kayak mau banting-banting itu ternyata tidak hakiki. Ngapain tadi aku begitu? Nah, orang makrifat itu begitu. Kata Imam Ghazali, kemungkinan nanti kita setelah meninggal begitu masuk ke dunia yang lebih hakiki, kita menertawakan semua yang kita alami dalam hidup di dunia ini. Meskipun kita, ya serius loh hidup ini, Bapak Ibu teman-teman siang hari ini belajar kan serius itu siang-siang. Tapi siapa tahu nanti begitu kita ketemu yang hakiki, walah ternyata ya cuma ini saja, ngapain kemarin belajar capek-capek, intinya ya cuma itu. Orang makrifat itu begitu. Jadi ketika sudah terbuka semuanya dia, oh alah yang ternyata itu toh yang sejati, oh itu. Jadi kesadarannya membuat kita. Makanya orang kayak saya Siti Jenel itu di antara yang diajarkan kepada muridnya meskipun disalahpahami itu mati sajroning urip. Mati sajroning urip itu mati saat hidup. Maksudnya apa? Makrifat ini loh. Kita sadar yang hakiki, seperti ketika orang sudah meninggal, dia akan sadar betapa fananya dunia. Yang mati-matian kita hari ini gegeran luar biasa karena pandemi ini, nanti mungkin jauh setelah pandemi selesai, nggak usah makrifat, kita akan menertawakan segala perilaku kita hari ini. Alah, kita kok sampai segitunya ya dulu, mungkin bisa begitu. Apalagi kalau kita ngerti yang hakiki. Jadi orang yang sudah nyampe level ini, orang yang makomnya sudah kasampurnan. Jadi di level ilmu yang sejati, ilmu yang sempurna. Nanti itu variasi-variasi konsepnya ada sangkan paraning dumadi, atau sastro jendro hayuningrat, atau kadang pakai istilah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu ketika mata kita yang kita pakai untuk melihat itu sudah mewakili matanya Tuhan, tangan kita tangannya Tuhan, keinginan kita itu ya keinginan Tuhan. Jadi itu berarti kita sudah manunggal dengan
Tuhan. Jadi itu orang makrifat itu begitu, makanya orang makrifat itu ya kadang dia wawasannya berbeda dengan kita, kedalamannya, keluasannya, karena dia langsung nyambung dengan yang maha tahu segalanya. Nah ini level-level keilmuan. Saya bilang tadi ini masyarakat Jawa punya hierarki ilmu yang rapi seperti ini. Dari kanoman, kemudian naik satu level kanuragan, kadonyan, kasepuan, dan kasampurnaan. Ini saatnya kita belajar pelan-pelan memposisikan diri kita ada di mana. Kalau sudah jelas berarti kita saatnya naik kelas. Mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu ini, wong saya nggak mendalam satu-satu. Siapa tahu ada yang sudah nyampe kasampurnaan. Mungkin sebagian besar sudah kasepuhan. Kalau Mas Abu tadi sudah kanuragan. Punya banyak kemampuan. Mungkin masih yang muda-muda di level kanoman. Ini jalan keilmuan. Jalan keilmuan ternyata kalau dalam dunianya orang Jawa menyatu dengan jalan hidup. Jadi hidup itu ternyata sejalur dengan jalannya ilmu. Dia jadi satu. Oke, sekarang kita perdalam lagi ya. Ini kalau secara kelembagaan. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, itu orang belajar itu ada nama-namanya. Kalau di perguruan zaman dulu namanya ini. Ini mungkin unik istilah-istilahnya. Kalau anak kecil, ini mungkin TK, SD itu namanya indung-indung. Kurikulumnya berbeda dengan yang sudah remaja. Naik satu level, ini tingkatan remaja. Namanya ulu guntung. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya ubon-ubon. Kalau yang dewasa, ya mungkin ini levelnya mahasiswa, itu namanya cekel. Kalau perempuan namanya dunyi, ini tingkat dewasa untuk mahasiswa. Nah, naik satu level cantrik. Ini mungkin istilah sering kita dengar. Kalau perempuan namanya menterik. Ini taman guru. Taman guru itu semacam asistennya. Jadi, asistennya guru, itu namanya cantrik. Kalau di cerita-cerita itu cantrik itu biasanya ya kemana-mana dia kayak ajudannya, mengikuti seorang guru, itu cantrik. Naik satu level dari cantrik, ini guru muda, namanya manguyu atau sontrang. Ini kalau ini sudah disuruh mengajar tapi mendampingi yang level-level bawah tadi. Nah, naik satu level namanya jejanggan. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya bidang. Makanya di Jawa itu orang pinter, ahli sastra, ahli ilmu sering disebut pujangga. Itu karena memang levelnya sudah tinggi, kan sudah pujangga. Tingkatannya memang sudah level guru. Namanya jejanggan. Kalau perempuan namanya bidang. Nah, yang paling tinggi ini guru besar, maha guru. Kalau tadi yang mahasiswa tadi kan cekel, berarti mahasiswanya ada di cekel atau dunyi. Kalau maha guru atau profesornya itu ada di maha guru. Istilahnya macam-macam kalau maha guru. Nah, dalam sejarah ya disebut macam-macam. Ada guru, ada pandito, kadang-kadang disebut ki ajar. Kadang disebut begawan, kadang disebut wiku, kadang disebut resi. Ini berarti profesornya zaman dulu. Berarti dulu mungkin lebih kaya. Sekarang kan kita menyebutnya hanya profesor saja. Kalau dulu kategorinya macam-macam. Kalau guru itu sebenarnya kita kan sering menyebutnya ini singkatan dari digugu dan ditiru dari bahasa Jawa, tapi sebenarnya aslinya dari bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Sanskerta, guru itu artinya berat, mantep. Jadi ini maksudnya apa? Orang yang sudah nyampe level guru itu bisa dipastikan sudah penuh isi dirinya, sudah berat dengan ilmu-ilmu. Itu guru.
Kalau pandito ini dari bahasa Sanskerta pandit. Pandit itu artinya orang yang terpelajar, orang yang pintar, orang yang bijaksana. Biasanya ya dikonotasikan pintar itu dari ranah agamanya. Ki Ajar, ya, kita pernah belajar tentang Ki Hajar Dewantoro, itu sama. Jadi ajar itu menunjuk orang yang mampu mendidik. Jadi topnya orang yang mampu mendidik itu namanya Ki Ajar. Beliau jadi tempat kita belajar. Nanti ada begawan. Begawan itu bahasa Sanskerta bhagavan. Arti dari kata-kata bhaga. Bhaga itu artinya orang yang punya kehebatan puncak, sempurna. Itu namanya begawan. Biasanya dalam sejarah itu begawan itu orang yang semula punya kedudukan posisi, biasanya raja yang kemudian jadi pendeta. Jadi raja yang kemudian, kayak saya bilang tadi, dia belum selesai masa jabatannya, tapi merasa sudah cukup aku dengan dunia, madhep pandita. Madhep pandita itu ya sekarang aku akan menempuh jalan spiritual. Nah ini namanya begawan. Dalam cerita-cerita wayang banyak istilah begawan, ada begawan Abiyasa, begawan Wiyoso. Begawan itu biasanya mantan raja, dulunya raja, kemudian menempuh jalan spiritual dan mengangkat murid, disebut begawan. Nah, ada wiku. Wiku ini sebenarnya gelar bagi orang yang suka, apa kalau bahasa agamanya uzlah, suka tirakat. Puncaknya orang yang tirakat itu dia nanti disebut seorang wiku. Biasanya wiku itu tidak sembarangan tampil. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menemui atau ditemui oleh seorang wiku. Dan ada juga istilah resi. Resi itu berarti orang yang dari kata-kata risi. Risi itu orang suci, orang yang mendapat ilham dari ranah spiritual, namanya risi. Kita menyebutnya resi. Jadi ilmunya tidak hanya dia cari sendiri, tapi juga sebagian besar merupakan anugerahnya Tuhan. Ini orang seperti ini dulu disebut resi. Jadi guru-guru zaman dulu ternyata ya setiap istilah punya kekhususannya sendiri. Jadi apakah dia nanti disebut guru kah, atau pendeta kah, atau ki ajar kah, atau begawan, atau wiku, atau resi. Ini hanya untuk yang guru besar saja. Yang guru-guru sebelum besar tadi ya ada namanya sendiri. Ternyata dulu mungkin lebih rapi. Nah, mencari guru, ya mungkin Bapak Ibu nanti ada yang setelah ini ingin menempuh jalan spiritual versi Jawa itu, ini saya ambil dari Ronggo Warsito. Seratnya judulnya Wirid Hidayat Jati. Ini kitabnya agak berat kalau Bapak Ibu, terjemahan-terjemahan sudah ada. Kitab-kitab ini isinya sebagian besar ilmu kasampurnan. Kitab Wirid Hidayat Jati. Ini kalau dibaca saja mungkin paham, tapi kalau hanya dibaca tidak akan ketemu rahasianya. Di situ ada laku-laku yang harus diikuti. Ya nanti kalau Bapak Ibu misalnya beli bukunya, ya terjemahannya banyak. Tapi kalau kemudian setelah membaca kok kesannya terlalu jelimet atau terlalu kuno, tidak masuk akal, ya berarti tidak jodoh, gitu aja. Karena ilmu itu seringkali butuh yang seperti itu. Jadi ada jodoh dan tidak jodoh, cocok atau tidak cocok. Kalau dalam Islam ilmu itu juga semacam rezeki. Jadi padahal menurut orang lain penting loh, tapi kok menurut Bapak tidak penting ya? Ya berarti memang tidak jodoh atau tidak rezeki buat Bapak itu. Ilmu itu rezeki. Jadi cara memahaminya begitu, makanya jangan dimarahi kalau ada orang belajar kok Jawa, sudah kuno, sudah ya tidak apa-apa, berarti rezeki buat kita, tidak rezeki buat mereka. Mudahnya begitu. Jadi makanya teman-teman Bapak Ibu tidak usah merasa capek belajar sejauh tugas kita cuma belajar itu.
Jadi nanti jadi apa, kemudian apa paham atau tidak, bahkan sampai ke level itu ya sudah di luar ranah kita. Tugas kita cuma belajar saja. Nah, untuk cari guru, cari yang punya 8 ciri ini. Ini guru yang bisa dijadikan panutan. Yang pertama punya ciri wiryo. Berarti orang yang luhur, yang hidupnya tidak sembarangan. Orang yang hati-hati. Kalau dalam wiryo ini mungkin bisa kita jajarkan kalau dalam bahasa Arab itu wirai, warok. Jadi orang yang menjaga dirinya. Bukan orang yang asal-asalan dalam hidup. Kemudian yang kedua, alim atau ulama. Orang yang ngerti agama. Orang yang ngerti pedoman agama. Jangan lupa Ronggo Warsito itu juga Muslim. Wirid Hidayat Jati itu semacam pemaduan antara Islam dan falsafah hidup Jawa. Maka harus ngerti agama. Nanti di beberapa serat yang ditulis oleh Ronggo Warsito itu ya tetap harus diawali dari syariat. Tidak bisa ujuk-ujuk hakikat apa makrifat. Maka perlu guru yang ngerti agama. Yang ketiga, ahli topo. Banyak tirakat. Ini mungkin Bapak Ibu sering dengan istilah topo ini. Ini maksudnya tirakat. Topo itu dari bahasa Sanskerta top. Artinya membakar, memanaskan, mematangkan. Jadi tapo itu berarti menempa diri, mematangkan diri. Antara lain dengan cara tirakat. Jadi makanya cari guru yang suka tirakat. Tidak hanya seneng-seneng saja. Kemudian sujono. Sujono itu yang kita tahu kelebihannya. Jadi orang ini punya kelebihan, makanya saya berguru padanya. Itu ciri yang keempat. Yang kelima, aguno. Aguno itu cerdas, punya kepandaian, bisa ditanya-tanya, bisa diajak belajar. Itu aguno. Kan ada di dalam ranah tertentu ada guru yang, ada orang yang pinter, ahli, tapi mereka ini tidak bisa ngajar. Kalau ingin mengambil sesuatu darinya, ya kita tiru saja dia. Kalau ngajar nggak bisa. Nah, ya persis seperti kisahnya Nabi Khidir sama Nabi Musa itu kan. Nabi Khidir itu nggak bisa ngajar. Pokoknya Nabi Khidir, kamu lihat aku, kalau cocok ya ikut terus, kalau nggak cocok ya sudah pergi saja. Pokoknya kamu nggak cocok 3 kali, pergi saja. Nah, kalau guru kan harusnya, ayo tak tuntun pelan-pelan, biar nanti paham kan, nggak begitu. Ya, memang ada orang-orang tertentu yang tidak mampu mengajar. Tugas kita yang menarik hikmah dari mereka. Nah, kalau ingin berguru tetap dicari yang bisa mengajar. Aguno, ilmunya bisa dibikin berguna buat yang lain. Yang selanjutnya keenam, perwiro. Perwiro itu berani, tidak pengecut. Jadi berani itu ya guru yang kalau benar ya disampaikan benar, kalau salah ya disampaikan salah. Tidak takut mungkin resiko-resiko politik apa-apa, enggak. Kalau benar disampaikan saja, itu perwiro. Jadi cari guru yang juga punya karakter perwiro, yang tidak mudah dipengaruhi orang, tidak mudah dihanyutkan oleh situasi. Kalau benar ya tetap dia sampaikan benar, tidak pengecut. Nah, ini yang ketujuh menarik, harus yang kaya, yang berada. Ini katanya Ronggo Warsito ya, yang hidupnya sudah cukup. Mengapa? Khawatirnya nanti ilmunya atau ngajarnya dipakai jadi jalan untuk mencukupi hidupnya. Kalau ini ilmu ini dipakai jadi jalan untuk mencukupi hidup, itu keperwiraannya nanti biasanya terus berkurang. Tergantung materi yang pesen siapa, saya harus ngomong apa. Kenapa? Dia butuh materinya, dia butuh honornya, dia butuh biayanya. Jadi itu kalau bisa ya cari guru yang sudah cukup hidupnya. Ya mungkin berada itu maksudnya tidak harus kaya raya, tapi guru yang sudah, aku tidak butuh kekayaan lagi, atau dia sudah bisa mencukupi hidupnya sendiri. Jadi ngajarnya tidak jadi sandaran untuk hidupnya.
Jadi kamu kalau mau belajar ya belajar, kalau nggak mau ya pergi saja. Itu guru-guru yang sudah mumpuni biasanya begitu. Aku nggak butuh kamu, aku nggak butuh bayaran. Nah itu berarti ini level 7 jadi syarat. Jadi, dan yang terakhir kalau ini pasti orangnya harus jujur. Malah kalau di Wirid Hidayat Jati itu kita disuruh belajar dari para petani. Kejujuran itu banyak kita peroleh dari para petani, karena aktivitas bertani itu aktivitas yang jujur. Kita susah kalau bertani itu mau korupsi ya nanti tanamannya tidak tumbuh, tidak bisa dipanen. Mau curang ya resikonya kita tanggung sendiri. Jadi tani itu tidak bisa bohong. Beda kalau di mungkin ranah-ranah yang lain, bisnis atau apa, kita bisa trik. Tapi kalau tani itu ya kalau kita bohong ya resikonya sendiri. Misalnya tak kurangi pupuknya biasanya sekilo, tak suruh setengah kilo saja, ya nanti resikonya kita tanggung sendiri. Mau tidak mau harus jujur. Maka kata Rangga Warsito, belajarlah dari para petani. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, mungkin malah di antara kita ada yang sudah jadi guru, ya mari paling tidak kita bentuk diri kita dengan kualifikasi ini. Atau kalau sedang mencari guru, cari guru yang punya kualifikasi ini. Ini akan memudahkan kita untuk cepat dapat ilmunya. Nah, kalau ini khusus, ada istilah, saya sampaikan biar tidak keliru, ada istilah guru sejati. Guru sejati kalau dalam budaya Jawa, falsafahnya orang Jawa itu hakikatnya adalah diri kita sendiri. Aspek yang paling dalam dari diri kita. Kalau dalam tasawuf namanya sir. Sir ini tempat yang kalau bahasanya Al-Quran itu setiap manusia itu kan wa nafakha fihi min ruhi, dan aku meniupkan dalam dirinya bagian dari ruhku. Berarti dalam diri kita yang paling dalam itu ada bagian ketuhanan, aspek ketuhanan. Itu yang namanya sir. Nah, puncaknya ilmu kasampurnan tadi justru kita akan ketemu guru sejati, yaitu diri kita sendiri. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang guru sejati. Jadi perjalanan spiritual kita ternyata bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam. Jadi semakin dalam nanti guru-guru yang saya sebut tadi itu sebenarnya mengantarkan kita untuk pada akhirnya ketemu guru sejati ini. Guru sejati inilah yang nanti mendampingi kita untuk menuju yang paling sejati. Guru-guru yang lain hanya mengantarkan. Ini kalau dalam Islam ada isyaratnya seperti kisahnya Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Begitu tahap paling akhir berhadapan dengan Allah, Jibril itu kan yang nuntun, semacam gurunya, sudah tidak bisa ikut. Jadi Nabi sendiri yang harus menghadap Allah. Kita juga begitu nanti, guru apapun itu cuma mengantarkan, buku juga cuma mengantarkan, kita harus jalan sendiri, langsung bertemu Allah. Nah itu maksudnya guru sejati. Jadi guru sejati jangan dicari kemana-mana, dia adanya dalam diri kita. Kita akan ketemu guru sejati kalau kita berjalan ke dalam diri. Itu nanti ada istilah macam-macam, termasuk ada istilah sedulur papat limo pancer itu nanti ya, jadi sedulur papat limo pancer itu kan kita hidup ini punya 4 pendamping, pancer itu yang sejati ini. 4 pendamping itu, 4 itu kita lahirkan ada air ketuban, ari-ari, darah, dan tali pusar. Nah ini sedulur papat, jadi lahir bareng kita. Ini kan berarti menemani kita saat kita lahir. Yang kelima pancer. Pancer itu siapa? Ya diri kita sendiri. Nah, ini nanti tafsirnya luas. Sedulur papat limo pancer ini. Itu bisa disebut juga dalam diri kita ada unsur tanah, air, api, angin. Ada yang bilang itu nanti manifestasinya adalah cipta, rasa, karsa, dan karya. Nanti ada yang bilang macam-macam, itu nanti filosofinya macam-macam dan luas. Nanti kapan-kapan kita bisa belajar sedulur papat limo pancer. Jadi sedulur papat limo pancer itu mengajarkan kita bahwa kita ini punya banyak pendamping. Sebenarnya banyak fasilitas juga yang diberikan oleh Allah
untuk menuju yang sejati tadi. Jadi Allah tidak membiarkan kita sendirian, kebingungan, tapi ada banyak teman, ada banyak saudara. Termasuk tadi ubul tata tadi. Dan yang kelima pancer itu yang tengah-tengah, diri kita sendiri. Nah ini di antara filosofinya. Baik, terakhir ini Bapak Ibu, setelah itu mungkin kita dialog biar tidak terlalu panjang. Nah, inilah kurikulumnya. Nah, biar lengkap ya, biar kita tahu ternyata ya nenek moyang kita itu ya rapi kalau menyusun sistem pendidikan. Kurikulumnya, ya karena ranahnya kebatinan tadi, kurikulumnya ada 7. Yang pertama adalah topo jasmani. Jadi bagaimana seseorang latihan mengurangi keterikatan jasmania. Makan, minum, hubungan seks, dan macam-macam ini. Ayo latihan tidak terlalu terfokus dengan ini. Jangan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, rumusnya itu gitu, seperti kata orang-orang itu kan. Ayo makan, minum, seks ini jangan jadi yang primer sekarang. Ya mungkin dulu masih muda, yang itu masih semangat-semangatnya, yang sudah sepuh, yang sudah kesepuhan kan biasanya sudah itu enggak primer lagi, enggak nomor 1 lagi. Makan juga, apalagi sudah seperti saya ini makan macam-macam, kemarin katanya kolesterolnya tinggi, katanya itu kan sudah banyak berkurang otomatis. Kalau kita enggak mengurangi sendiri, nanti alam yang mengurangi, Tuhan yang mengurangi. Jadi maka yuk latihan topo jasmani. Coba sejak muda kita topo jasmani ini, ngurangi makan minum, mungkin kita tidak kena penyakit macam-macam. Ya karena kita tidak latihan oleh Allah, ya dilatih langsung dengan 1-2 penyakit, terpaksa mengurangi gula, terpaksa mengurangi yang lemak-lemak dan macam-macam. Itu karena kita tidak topo jasmani. Maka kurikulum paling dasar dalam ilmu Jawa itu topo jasmani. Latihan melatih diri. Jadi latihan meskipun sulit tapi kuat, meskipun susah tapi lolos. Itu topo jasmani. Yang kedua topo budi. Kalau topo budi ini melatih budi pekerti. Jadi melakukan yang terpuji, menghindari yang tercela. Itu topo budi. Ini anak-anak muda harus dibiasakan topo budi. Yang ketiga, topo hawa nafsu. Mengendalikan nafsu. Ini harus dilatih. Kalau orang Jawa mirip dengan konsep-konsep nafsu dalam kajian Islam, meskipun kalimatnya kalimat sangat Jawa, tapi sebenarnya itu kan kalimat Islam. Sumbernya pasti dari ajaran Islam. Ada nafsu aluamah, itu kalau bahasa Islamnya lawamah. Ada amarah, ada sufiyah, dan mutmainnah. Nah ini harus kita kendalikan. Alwamah itu, lawamah itu kemampuan kita mengendalikan nafsu-nafsu dasar tadi. Nafsu makan, minum, hubungan seks itu lawamah, alwamah. Ini dikendalikan, bukan dimatikan. Jadi awas keliru, nanti wah kalau gitu saya tidak makan, tidak minum, ya wah salah. Jadi kurang makan saja sakit, secukupnya saja. Jangan kekurangan, jangan berlebihan, secukupnya saja. Berlebihan di salah satu juga bahaya, kekurangan juga bahaya. Nah kemampuan mengendalikan ini namanya aluamah. Nah kemudian yang kedua amarah. Kalau ini Bapak Ibu mesti paham ya, kemarahan. Jadi ambisi yang tidak terkendali, itu amarah. Orang tetap harus punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti lahirnya jadi amarah. Ada sufiyah. Sufiyah itu kemampuan diri kita untuk tidak sombong, tidak ingin pamer, tidak merasa besar, tidak merasa orang penting, dan lain sebagainya. Itu sufiyah. Jadi orang itu normal sekali, wajar sekali ingin dikenal, ingin diakui orang lain, dihormati orang lain, normal, wajar. Tapi kalau berlebihan, jatuhnya pasti sombong,
ingin dipuji terus, merasa benar terus. Nah, dikontrol. Jadi alwamah, amarah, sufiyah juga dikontrol. Dan yang puncak ya mutmainah. Ini mutmainah ini yang orientasinya sudah stabil. Ketika alwamah, amarah, sufiyah beres, pasti jiwa kita mutmainah, stabil. Nah itu topo hawa nafsu. Kalau sudah lulus di topo yang ketiga, kita naik ke level 4. Topo rasa sejati. Ini mulai melatih diri kita, hidup kita senantiasa berorientasi ketuhanan. Itu rasa sejati. Jadi mari kita hidupkan terus. Ini kalau dalam agama seperti ihsan, kita merasa selalu dilihat Tuhan atau kita sadar terus Tuhan mengawasi kita. Itu rasa sejati. Ini akan menjernihkan pikiran kita. Jadi mempertajam mata batin kita. Bapak Ibu boleh coba dilatih menghidupkan terus. Ketika mau apa-apa, Allah dihadirkan. Ini kalau seperti ini, yang membawa Allah ridho, ini apa itu? Oh, kalau Allah sih sejauh yang saya itu, pasti yang dianggap ridho itu ini. Berarti ini saja saya. Mau saya maafkan apa balas dendam? Seandainya Allah, sejauh yang saya tahu, itu kira-kira memaafkan maupun lebih milih membalas dendam. Itu kita pilih yang sesuai keinginannya Allah. Ini topo rasa sejati, meskipun berat. Jadi pelan-pelan, yaitu tadi nanti kita akan menapak ranah menuju ma'rifat tadi. Rasa sejati. Nah, terus setelah itu topo sukmo. Kalau topo rasa sejati sukses, kita topo sukmo. Topo sukmo itu setelah kita dekat terus dengan Tuhan, sekarang kita bergaul langsung dengan masyarakat, dengan sesama. Dengan kualitas yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Karena sekarang ada hadirnya Allah terus. Di situ ada keikhlasan, ada kejernihan batin, harmoni dengan sesama, harmoni dengan alam. Ini namanya topo sukmo. Setelah kita berhasil sukses dekat dengan Allah, kita bisa melakukan topo sukmo. Setelah itu dilanjut topo cahyo. Kalau topo cahyo ini sudah sangat stabil jiwa kita, tidak tergoda lagi dengan apapun yang duniawi. Jadi ini topo cahyo. Kita tadi kan kita bergumul lagi mengabdi pada masyarakat. Kalau sukses, kita masuk ke topo cahyo. Semesta, masyarakat, lingkungan sekeliling tidak lagi menipu kita. Dan yang terakhir topo urip. Ini puncaknya. Kalau ini kondisi jiwa yang sudah sampai pada kepasrahan yang terdalam kepada Tuhan. Segalanya sudah Allah saja, kita diliputi oleh Allah sepenuhnya. Allahu bikulli syai'in muhit. Jadi sudah tidak ada yang lain, sudah Allah saja yang ada. Makanya dalam kondisi sangat asyik, kadang-kadang mereka yang nyampe di level tertinggi ini, kalau diajak ngobrol kadang kata-katanya ya membuat orang mengerenyitkan dahi. Kayak saya Siti Jenar waktu ditanya, saya Siti Jenar dipanggil oleh Sultan, kata saya Jenar, saya Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Itu kan ketika orang tidak ngerti konteksnya, dianggapnya wah ini musyrik, ini mempertuhankan diri. Padahal situasinya ada di level tertinggi, level topo urip, ketika orang merasa dirinya hanya fana saja, ada yang sejati itu hanya Allah saja. Baik, itu Bapak Ibu. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi ya next time kita lanjutkan lagi diskusi kita. Ini saya tidak banyak menyambungkan dengan Islam, karena tadi pasti nilai-nilai yang dibawa itu sudah sangat religius, sangat Islam. Ada banyak dalil, ada banyak ayat hadis yang cocok dengan yang saya jelaskan tadi, khususnya dari ranah tasawuf. Monggo, saya kembalikan Mas Abdu, mungkin ada dialog. Terima kasih Mas Faiz. Wah, menarik banget ya. Semakin sangat kagum gitu dengan nenek moyang kita, dengan simbah-simbah kita yang kok bisa membuat sistem serapih itu dengan skema-skema kurikulum dengan begitu sangat luar biasa gitu. Nah, yang menarik gini Mas Faiz, untuk di pandangan kekinian gitu ya, kita berbicara, kenapa ya masih ada suka ada gini,
memandang bahwa tirakat itu tidak Islami gitu, Mas Faiz. Tirakat itu bukan sesuatu jalan yang mengikuti lah gitu ya, dalam tanda petik mengikuti di sini adalah sesuai dengan Nabi Muhammad gitu. Padahal kalau kita melihat kan tadi tapak-tapaknya aja itu berlayer-layer gitu ya. Nabi Muhammad juga kan ke Gua Hiro melakukan dalam tanda petik tapak gitu. Tapi hal ini kok nggak sampai diajarin lah ke kita gitu. Yang kita diajarin itu cuma sholat 5 waktu, puasa gitu. Itu hal-hal yang benar-benar ritual upacara secara fisik gitu. Nah, gimana tuh penjelasannya kira-kira Mas Faiz perjalanannya? Monggo silakan. Baik, ya kesalahpahaman yang banyak terjadi tentang tirakat dan lain sebagainya itu ya karena memang hanya mengerti sekilas atau melihat sekilas. Kemudian begitu lihat sekilas, wah tidak cocok, itu mesti musyrik, itu mesti sering begitu. Jadi tidak masuk lebih dalam apa maksudnya, apa maknanya. Ya seperti tirakat tadi, tirakat itu justru istilah yang diserap dari bahasa Arab, torikoh. Jadi itu jalan kita untuk mendekat kepada Allah. Makanya para sufi, termasuk para sufi Jawa, itu melakukan ijtihad, melakukan banyak amalan yang memang tidak ada wajibnya dalam Quran atau hadis. Tapi ini nambah amalan baik sebanyak mungkin yang mereka mampu. Jadi misalnya ada yang para ulama itu, misalnya ya, yang membaca, saya sebelum tidur selalu membaca ayat kursi 100 kali. Kayak gini kan sebenarnya ada tuntunannya, tapi kan tidak masalah. Upaya dia untuk semakin mendekat pada Allah. Sama seperti orang Jawa. Orang Jawa itu punya konsep tirakat yang khas Jawa. Misalnya puasa ngerowot. Puasa ngerowot itu dari istilahnya mungkin orang langsung antipati, ini mesti tidak Islam. Puasa ngerowot itu ya puasa biasa saja, cuma bukannya pakai umbi-umbian, pakai ketela, pakai ini kan tidak masalah kalau dalam agama. Pokoknya banyak orang yang puasa karena punya penyakit macam-macam, bukannya sudah umbi-umbian, tidak harus pakai ngerowot. Tapi kan dia dalam rangka tirakat menjalankan puasa itu, atau puasa kalong yang buka puasanya pakai buah-buahan, kan tidak masalah. Ya sahur ya buka, puasa mutlak juga boleh. Banyak upaya orang untuk mendekat pada Allah. Itu logikanya tirakat itu begitu. Jadi inovasi-inovasi, ijtihad para ulama untuk semakin dekat dengan Allah. Makanya sufi itu kadang-kadang ada yang sepanjang malam sholat, itu ya tidak ada dalilnya pasti sholat sepanjang malam itu. Tapi upaya dia untuk asyik, untuk dekat dengan Allah. Jadi asal bukan sesuatu yang jelas dilarang, kan rumusnya itu. Jadi hanya kebaikannya dikali lipatkan. Biasanya hanya sholat wajib saja dan sunnah rawatib saja. Ini sholatnya ditambah-tambah, bahkan batinnya disuruh sholat terus. Itu kalau di Jawa namanya sholat daim. Nah ini kan tidak masalah. Sholat terus kan berarti batin yang selalu ingat terus. Oke. Itu kan sesuai juga, dalilnya kan ada. Kita ingat Allah qiyamal wa qu'udan wa ala junubim. Jadi orang yang senantiasa ingat Allah dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring. Ini sholat daim. Tapi ketika pakai istilah sholat daim kan terus ada yang ilfil, dianggapnya wah itu tidak ada dalam agama. Iya itu tuh ya, betul. Sebenarnya ya memang kurangnya tidak masuk ke dalam tadi, hanya dengar-dengar atau sekilas-sekilas, atau karena terlalu fanatik pada kelompok aliran tertentu sehingga menutup diri sama sekali bahwa ada kemungkinan loh di luar kelompok kita itu kebenaran-kebenaran bertebaran di sana yang cocok dengan keyakinan kebenaran kita. Oke, terima kasih Mas Faiz, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa lebih luas pemikirannya, tidak sempit gitu ya, karena esensi pengajarannya justru, sungguh-sungguh luar biasa gitu ya tadi yang disampaikan Mas Faiz. So, Ibu dan Bapak kalau ada pertanyaan, seperti biasa boleh lewat raise hand atau lewat chat. Ini sebelum ke Ibu Intan, ada pertanyaan dulu dari Ibu Neni. Sejauh mana kita harus pakai dan patuh pada mursyid untuk misalnya mempelajari tasawuf? Nah, gimana tuh Mas Faiz? Jadi kalau dalam dunia kebatinan, dunia tasawuf itu ya mursyid itu bernilai harus kita patuhi ya mutlak. Ini sering dianalogikan seperti orang sakit yang datang ke dokter. Jadi kalau kita sedang sakit, datang ke dokter, itu kan dokter bilang apa saja kan kita patuhi.
Mengapa? Karena dokter yang tahu kondisi sakit kita itu seperti apa, maka yang harus dilakukan ini, yang jangan dilakukan ini, meskipun mungkin menurut kita itu berat, tapi kan tetap harus kita lakukan. Nah, mursyid kita itu seperti dokter rohani kita. Dia ngerti benar kurangnya apa kita itu, masalahnya di mana. Saya itu pernah satu ketika datang ke seorang ulama yang dianggap wali atau kiai. Nah, satu ketika ada calon gubernur datang ke situ, minta didoakan biar jadi. Nah, oleh si wali ini, oke, kamu saya doakan, tapi syaratnya mobilmu ditinggal. Itu mobilnya Camry terbaru zaman itu. Mahal sekali. Kalau mobil ini mau kamu tinggal, kamu saya doakan. Nah, ini kan kita nangkepnya hubungannya opo ninggal mobil, jangan-jangan ulamanya ini ngincer Camry kayak gitu kok diminta itu. Matre gitu. Iya, padahal itu mungkin pelajaran bagi yang datang ini, si calon gubernur ini, biar dia tidak terikat oleh dunia, biar seandainya besok gagal dia tidak terlalu kecewa, toh itu dunia. Itu diantara cara mendidiknya. Jadi wong Camry aja ditinggal rela begitu saja. Itu jalan-jalan kayak gini sering kita temui dari ulama-ulama tertentu, kan kadang ada yang aneh-aneh itu. Kadang ketemunya di belakang, oh iya ya, dulu berarti beliau ini mengajarkan kita ini dalam rangka ini. Beliau melakukan itu, rahasianya ketemu di belakang. Nah, itu mursyid. Karena kalau kita membantah di awal, ya tidak jadi, nanti kita sehat secara spiritual. Jadi maka apapun yang beliau tuntun, dan kalau memang sudah baiat deklarasi mengangkat seseorang sebagai mursyid, harus dipatuhi. Makanya tadi dunia kemursyudan tidak seperti kita ini, pelajaran bareng-bareng ini biasanya agak privat. Sama seperti dokter yang pasiennya kan satu-satu. Bapak Ibu kan meskipun sama-sama misalnya penyakit dalam kan tidak disuruh masuk semua terus dokternya ceramah. Kan tidak begitu, satu-satu. Jadi yang satu tipsnya apa, yang satu obatnya apa, biasanya begitu. Kalau yang masih bareng-bareng itu sebenarnya belum menapak jalan thorikohnya, mungkin jalan bareng-barengnya dulu. Kalau sudah masuk thorikoh beneran, baiat beneran, itu biasanya agak privat, satu-satu. Makanya kayak dalam cerita itu Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Nah, itu kan di privat Sunan Kalijogo. Sunan Bonang muridnya banyak, tapi waktu ngajari Sunan Kalijogo, dia naik perahu ke tengah danau, kemudian diajarkan. Yang diam-diam ada yang mendengarkan. Nah, itu nanti yang katanya jadi sasiti jenar itu. Karena mendengarkannya nggak tuntas. Karena ini ilmu ini memang sifatnya untuk satu-satu. Jadi memang harus kita patuhi. Sebagaimana kita patuh. Kita kan nggak bantah kalau dokternya bilang jangan makan yang lemak-lemak ya Bu, jangan makan. Ini kan kita tetap terima. Padahal itu kan enak sebenarnya. Kok nggak boleh makan kan enak, kok nggak boleh ini kan enak. Itu kan, tapi dokter lebih ngerti bahwa kita selamatnya justru kalau tidak makan itu. Jadi memang di dunia tasawuf, kemursyudan kita harus patuh pada mursyid. Saya kira itu Mas Abu. Matur suwun, Mas Faiz, terima kasih. Kita ke Ibu Intan, silakan Bu Intan. Wah, Bu Intan nih ahli tapak nih. Selamat sore, Mas Faiz, Abu. Sore Abu, Bu, silakan. Aji Saka kali si Abu ya. Aji apa? Masih muda tapi ilmunya banyak gitu dong. Aji apa tuh Mas? Tuh Abu tuh. Tadi mau komentar sampai nggak jadi. Jadi gini Mas Faiz, ini hari Minggu yang penuh dengan ilmu. Saya baru selesai tasawuf nih tadi pagi. Jadi justru ini ilham. Saya dapat ilham nih ceritanya. Jadi belajar tasawuf sama belajar kejawen itu lebih mirip. Yang susahnya ini, kita ini kan berangkat dari Islam syariat. Semualah dari kita itu belajarnya bahwa kita adalah hamba, Allah adalah Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang menandingi. Nah, kita belajar tasawuf, belajar kejawen, di mana manusia itu awalnya memang begitu, tapi ada jenjang-jenjang untuk menaiki tingkat sehingga manusia nggak bisa disamakan karena nanti akhirnya dia punya jenjang kan. Nah manusia yang di sini sama yang di sini ya beda. Kalau yang udah manunggaling matanya ya udah mata Allah, tangannya apa. Yang di sini belum. Ya yang di sini masih menganggap sembahlah aku karena aku. Nah itu
dia masih menganggap transenden Allahnya. Lah yang di sini dia kan sudah kun fayakun gitu kan. Nah, jadi maksudnya kita tuh punya hope gitu ya, Mas Faiz, bahwa manusia itu adalah khalifah Allah di muka bumi, di mana bisa kita menjadi Allah karena memang Allah turun mengejawantah sebagai manusia. Kalau kita menjalani itu fase-fase itu di tasawuf maupun di kejawen. Nah, kita mau berangkat dari Islam syariat ini. Di Islam itu nggak sampai nyebrang, nggak sampai ngomongin masuk ke dalam. Cuman bilang sholat. You are there, I'm here, God is up, we are here, gitu. Nah, itu yang nggak sampai. Tapi justru kalau kejawen ini, ya walaupun ada Islamnya di situ tercermin sekali, sama tasawuf tuh sejalan, jadi nggak saling kontradiktif gitu. Justru dengan Islam yang syariat, yang dari TK sampai sekarang nggak maju-maju, itu maksudnya bukan nggak maju ya, nggak belajar lagi gitu, bukannya salah, toh sholat itu bagus, tapi kalau sholatnya dalam keadaan kesadaran penuh, itu kan luar biasa. Gimana Mas Faiz? Jadi kita benar-benar harus merubah dulu diri gitu, kalau mau belajar sufi maupun kejawen ini. Makasih Mas Faiz. Oke, terima kasih Bu Intan, keren banget nih pertanyaannya. Monggo Mas Faiz, asik nih. Baik, Bu Intan. Jadi yang pertama tentang yang kejawen tadi, Islam Jawa, itu sebenarnya konsep-konsep dasarnya semuanya tetap harus berawal dari syariat. Tidak ada yang anti syariat atau buang syariat. Itu bisa dibaca atau di serat Wirid Hidayat Jati kah, atau di Sultan Agung kah, atau di Wedotomo, macam-macam, selalu harus diawali dari syariat. Cuma seperti Bu Handal saya sampaikan, syariat ini akan seperti wadah yang kosong, tidak ada isinya kalau tanpa hakikat atau makrifat. Jadi ini logikanya bukan tangga, tapi logika wadah dan isi. Jadi kalau kita tidak menempuh jalan batin, jalan tasawuf, itu berarti sholat kita tanpa khusyuknya, tanpa batinnya. Itu ya nilainya sholat seperti orang olahraga saja, kayak gerak badan. Puasa tanpa ada nilai batin pengendalian dirinya, ya nanti tidak jadi puasa, kayak orang diet saja. Haji juga kayak orang touring saja, orang rekreasi jalan-jalan. Maka perlu kita menghidupkan ya syariat, ya hakikat, ya tasawufnya hidup, syariatnya juga hidup. Kalau dalam hadisnya itu iman, Islam, ihsan. Tasawuf itu perwujudan dari ihsan ini. Jadi harus jalan bareng, tidak boleh separuh-separuh atau saya syariat dulu aja Pak, nanti terakhir tasawufnya, tidak begitu. Jadi harus bareng-bareng kita upayakan dua-duanya sama-sama hidup. Sholat itu ya syariatnya jalan, tasawufnya jalan. Kalau syariat itu ya aktivitas fisik, kalau bahasa fikih itu namanya khudu. Kalau aktivitas batinnya jalan juga khusyuk. Jadi sholat itu ya khudu, ya khusyuk. Jadi secara syar'i jalan, batinnya juga kena. Sholat yang komplit inilah nanti yang tanha anil fasya wal mungkar. Jadi sholat yang lengkap ini loh yang nanti manfaatnya besar untuk hidup kita. Kenapa kok kita masih sering ketemu mungkin orang ini sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, tapi korupsinya kok lancar. Nah itu kemungkinan kayak tadi, sholatnya hanya olahraga saja. Bahkan Al-Quran itu di beberapa ayat sampai mencela orang yang sholat. Yaitu orang sholat yang tidak serius dan riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu hatinya lalai. Jadi justru di ayat ini ngeri, orang sholat tapi masuk neraka. Kenapa? Hatinya lalai. An sholatihim sahun. Itu berarti apa? Berarti sholat kita harus lengkap ini. Tidak hanya fisiknya saja, tidak hanya olahraganya saja, tapi juga olah batin, olah rasa. Jadi ini berarti yang hari ini kita belajar batinnya, tapi jangan ditinggal syariatnya. Awalnya dari situ yang nanti wadahnya itu. Kalau hanya batin saja, nanti tidak ada wadahnya. Justru wadahnya itu sama lah kayak kita jatuh cinta itu kan.
Ya memang batinnya cinta, tapi fisiknya mungkin kirim WA, antar jemput itu kan fisiknya. Kalau ada orang kok kirim WA antar jemput tapi sebenarnya tidak cinta, itu kan dia dianggap konyol, wong tidak cinta kok mau-maunya begitu. Atau sebaliknya, ada cinta tapi tidak mau antar jemput, tidak mau kirim WA, itu kita juga paling gombal kan gitu. Jadi harus lengkap dua-duanya, jadi syariat maupun hakikat. Oke, itu Mas Abu. Makasih Mas Faiz, itu analogi yang keren banget Mas Faiz. Terima kasih. Soalnya sekarang banyak yang bukan banyak yang berantem ya, maksudnya gini, kadang-kadang Mas Faiz, maaf banget ya, pengalaman saya gitu lihat di lapangan gitu. Wah, sorry nih udah nggak kelas di level syariat nih gitu. Ini udah di kelasnya ma'rifat gitu. Jadi udah nggak perlu banget lah. Gitu-gitulah Mas Faiz, dan itu menjadi sesuatu yang perdebatan gitu ya. Mudah-mudahan dengan memahami analogi tadi juga ya, balik lagi ya, nggak mungkin isi dan wadah nggak barengan tuh, nggak mungkin gitu. Terima kasih Mas Faiz, hatur nuhun. Bu Intan juga terima kasih pertanyaannya. Nah, ini berikutnya Pak Irawan Sumarto. Mangga Pak Irawan. Punten. Sip. Baik, Udah. terima kasih. Suaranya cukup, Pak? Cukup, mantap Pak, silakan. Baik, terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Mas Faiz, terima kasih pencerahannya kemarin bulan lalu dan hari ini gitu ya. Mas Faiz, kalau kita lihat sejarah dulu lagi ya, sejarah lagi lah saya. Rasulullah itu pada saat siar pertamanya itu 13 tahun itu semua adalah masalah iman ya. Kalau saya persepsi ya, iman. Setelah hijrah ke Madinah, baru fikih, hukum-hukum Islam itu diajarkan. Jadi 13 tahun pertama adalah masalah akidah, tauhid. Dan ini kalau kita ngelihat ke local wisdom dan juga subjek ilmu, level ilmu di Jawa ini, kelihatannya ini masuk ke olah pikir dan olah rasanya masuk Pak ya, sama kira-kira. Sehingga dengan mudah dia masuklah ke Nusantara ini. Tinggal syariahnya aja, olahraganya, tadi Mas Faiz bilang olahraganya disampaikan. Nah, kami ini yang Islamnya warisan lah, tanda kutip gitu Pak ya. Itu dari dulu sampai sekarang 60 tahun, 65 tahun ini ya syariah terus gitu ya. Syariah terus ya. Nah, tentu saya tidak mau mengulang ini kepada anak, mantu, dan cucu lah ya. Kira-kira imannya dulu yang kita perkuat, yaitu yang rukun iman 6 itulah ya. Itu susah-susah gampang juga gitu ya. Karena dari kecil itu nggak pernah juga disampaikan secara konkret lah oleh ustadz ataupun orang tua saya gitu ya. Tapi tentu saya tidak boleh mengulangi lah. Tentu itu harus dimasuk, barulah syariah. Kalau syariah, olahraga tanda kutip itu lebih gampang kira-kira ya. Nah, nanti tinggal iman dan Islamnya sudah, tinggal ihsannya lah yang tadi perlu cari mursyid itu gitu kan ya. Itu yang pertama Mas. Kemudian yang kedua ini agak terlepas sedikit. Bagaimana entah UIN ya, di UIN Mas Sunan Kalijaga itu kurikulumnya adalah ada fakultas pengajaran Islam gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada juga. Sehingga apakah ada juga metode kurikulum ini disampaikan kepada anak SD, SMP, SMA. Yang tentu kami yang di rumah tidak kuat memberikan secara keimanan dan keihsanan, lebih menekankan di sana, tapi kita bantulah dari rumah dengan kemampuan kita. Setelah 65 tahun ya kita dapat sedikit lah keimanan itu, oh begini ya yakinnya adalah gitu ya. Itu kira-kira apakah di UIN ini juga disitukan. Kemudian yang ketiga Mas, kalau boleh nih, ini kan kalau kita bicara Al-Quran, hadis itu kayaknya sakral ya, kita langsung nggak boleh aja, pokoknya begini sudah begini. Nah, tapi kan banyak juga sekarang nih seperti misalnya yang di Chicago itu Mas, Notre Dame Mun'im Siri ya Mas, itu kan juga sangat sangat progresif, lebih Cak Nur lagi gitu ya. Tapi logika dia masuk kayaknya, saya pikir logika dia cukup masuk juga bagi saya gitu ya. Jadi apa salahnya kalau kita diskusi dengan teman-teman sekitar ini juga tidak sakral itu kita hilangkan lah gitu. Itu terima kasih Mas. Namun Kang Abu.
Hatur nuhun Pak Irawan. Wah, mantap nih pertanyaannya. Monggo Mas Faiz. Baik, terima kasih Pak Irawan. Ini memang pertanyaannya sebagian besar PR kita semua ya, untuk anak-anak kita, generasi kita yang akan datang. Seperti saya sampaikan bulan lalu, ini wawasan-wawasan seperti ini itu pasti tidak masuk di kurikulum, termasuk kurikulum bahasa daerah, bahasa Jawa anak-anak kita. Jadi ini semoga nanti pada saatnya adalah yang sadar untuk secara serius melembagakan ini untuk biar dia lestari. Karena memang karakter kita ada di sini. Termasuk juga penanaman keagamaan. Kita selama ini pelajaran agama sejak kecil itu lebih banyak, ini saya ngalami sendiri, itu lebih banyak dengan model menghafalkan. Jadi model menghafalkan itu bagus untuk kognitifnya. Tapi untuk agama itu ranahnya paling besar itu ranah emosi sebenarnya, ranah afeksinya. Maka kita sebagai orang tua mungkin untuk anak-anak kita mari, ya memang kita ajarkan tauhid tapi tidak dengan cara ayo hafalkan 6 rukun iman atau ciri-cirinya iman pada Allah apa, itu nanti kembali ke hafalan lagi. Mari kita ajak mereka, kita libatkan mereka dalam sehari-harinya, kita libatkan Allah, kita libatkan variabel-variabel keagamaan yang ada. Biar mereka nganggap bahwa agama itu ya hidup sehari-hari ini loh. Bukan sesuatu yang ada di luar, bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang seolah-olah agama itu sesuatu yang berdiri sendiri, eksklusif, hanya pas waktu sholat, pas apalan, pas ngaji saja. Agama itu adalah, kalau anak saya tak tanya agama itu apa, mesti jawabnya pelajaran. Karena dia menghayati agama itu ya di sekolah, di pelajaran itu. Maka sebenarnya ya tugas kita bareng-bareng anak-anak kita, adik-adik kita untuk membumikan yang jauh itu dalam hidup sehari-hari. Misalnya dia ngalami apa, kita hadirkan bahwa ini Allah loh, kehendaknya Allah. Yang semacam ini kita anukan terus, kita libatkan terus dalam hidup mereka. Jadi, Allah itu yang bikin sunnatullah sehingga ini pagi tetap ada matahari seindah itu. Betapa tertibnya alam ini Allah. Tapi kita tidak kenal Allah kalau tidak ngerti Nabi ini, Rasulullah itu capek sekali ini berdarah-darah untuk ngajari kita. Oh, kita libatkan terus dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga ini tertanam jadi karakter. Tidak hanya dihafalkan. Itu tadi, biar tidak jadi formalitas. Formalitas itu dia hafal, tapi tidak ngefek ke kelakuannya. Tidak ngefek ke perilakunya sehari-hari. Jadi ini mungkin strategi-strategi penanaman keagamaan perlu kita sedikit-sedikit mengubahnya biar agama ini jadi karakter, tidak hanya jadi pelajaran yang diingat-ingat dan dihafalkan. Banyak orang bilang agama itu solusi dari segala krisis. Iya, kalau kita menghidupkan agama, karakter seorang yang religius dalam hidup sehari-hari. Tapi kalau sekedar hafalan teori-teori agama, ajaran-ajaran agama, belum. Bukan berarti hafalan tidak penting, tapi dia hanya satu tahap yang perlu lebih pendalaman lebih jauh. Termasuk hafal Al-Quran itu penting, tapi perlu dilanjutkan lebih jauh dengan hidup sebagaimana Rasulullah. Nabi itu kan orang menyebutnya Al-Quran yang berjalan. Jadi Al-Quran yang tidak sekedar dihafalkan, tapi mampu menghidupkan muatan-muatan Al-Qurannya. Nah, yang kedua, Pak Irwan, kalau pertanyaannya UIN ada kurikulum, ada. Saya itu jurusannya, kalau di UIN itu jurusan akidah dan filsafat Islam. Jadi kalau materi-materi itu ada. Pengantarnya, kalau di madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah ada materi-materi tauhid. Cuma seperti saya bilang tadi, mode pembelajarannya itu lebih banyak pembelajaran yang sifatnya kognitif, hafalan. Jadi perlu inovasi-inovasi penanaman nilai-nilai dan karakter religius. Bagaimana tuntunan Islam. Menurut saya yang penting di situ sebenarnya. Biar agama itu tidak kering. Hanya ada di hafalan-hafalan di mulut kita sama di perpustakaan. Tapi dia ya hidup sehari-hari kita itu mencerminkan agama. Kan cara kenapa sih hari ini banyak kesalahpahaman terhadap Islam, yo karena mungkin
Islam itu rasanya jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Idealnya hanya ada di kitab-kitab, di Quran-Quran, tapi hidup kita sehari-hari tidak mencerminkan itu. Sementara orang yang di luar Islam, kan tidak mungkin dia melihat Quran, tidak mungkin dia baca hadis. Yang dilihat itu kita yang menjalankan Islam. Akhirnya dia salah paham terhadap Islam, karena kelakuan kita tidak mencerminkan Islam. Nah, ini PR kita semua. Nah, yang ketiga tentang ya Al-Quran dan hadis itu sakral, tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis tidak. Jadi monggo kalau tentang pemahaman diskusi, setuju enggak setuju monggo, cocok enggak cocok silahkan, enggak apa-apa. Mungkin ulama A memahami ayat ini A, ulama B memahami ayat ini jadinya B, enggak masalah, ya itulah kekayaan agama. Jadi ini yang rahasianya ketika Rasulullah bilang ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan di kalangan umat justru rahmat. Mengapa? Kita jadi kaya perspektif. Kita jadi kaya wawasan, macam-macam ternyata. Al-Quran dibaca ahli sufi jadi tafsir sufi. Al-Quran dibaca ahli tasawuf jadi tafsir sufi. Dibaca ahli filsafat, tafsir falsafi. Dibaca ahli hukum jadi tafsir hukum. Macam-macam, kaya sekali kita dengan khazanah tafsir. Bahkan ada tafsir ilmi, isinya teori-teori ilmiah yang luar biasa. Itu kan kaya kita. Bahkan yang tafsir fikih ini nanti ada tafsir fikih gaya Syafi'i, gaya Maliki, gaya Hambali, itu kan kaya kita. Jadi justru yang sering jadi sumber masalah itu ketika kita mensakralkan pemahaman kita sendiri, bukan mensakralkan Quran dan hadisnya. Ini orang sering tidak sadar. Sebenarnya yang disakralkan itu pemahamannya, bukan Quran dan hadisnya. Kalau pemahaman kita, wong kita itu manusia yang bisa sekali salah, mungkin sekali keliru. Pemahaman kita tidak boleh disakralkan. Quran hadis pasti benar, tapi pemahaman kita terhadap Quran dan hadis bisa keliru. Nah, ini menurut saya rumus penting untuk biar kita tidak mudah konflik hari ini. Baik, saya kira itu Mas Abdul. Terima kasih. Wah, mantap Mas Faiz. Oke, berikutnya Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Terima kasih Pak Kang Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Faiz, semuanya. Terima kasih tadi pemaparannya. Pertama kali saya mendengar mengenai filsafat Jawa ini. Kayaknya setahu saya filsafat Jawa ini bisa diaplikasikan oleh orang Islam maupun orang Kristen maupun orang Katolik, ya. Istilahnya apa itu bisa cocok lah begitu. Nah, itu satu, apakah betul begitu? Kedua, apa bedanya dengan kejawen? Ya? Saya mohon maaf juga, saya juga kurang ngerti apa kejawen itu. Tapi apakah filsafat Jawa juga bisa diaplikasikan atau diaplikasikan oleh yang namanya golongan kejawen ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irwan. Silakan Mas Faiz. Baik, terima kasih. Ya, apakah filsafat Jawa yang seperti saya jelaskan tadi bisa diaplikasikan untuk budaya lain atau agama lain? Di level nilainya pasti bisa, karena memang sifatnya universal. Seperti tadi misalnya jenjangnya orang belajar dari yang muda-muda, kemudian yang belajar kanuragan, yang sepuh-sepuh sampai yang sejati, itu sebenarnya bisa untuk level spiritual apa saja, budaya spiritual manapun sebenarnya bisa memakai. Termasuk cari guru tadi kan itu ya tidak hanya harus dalam Islam Jawa atau kejawen saja. Bahkan di banyak budaya tradisi yang lain, ciri-ciri guru yang semacam itu yang kita cari, yang jujur lah, yang pemberani, yang macam-macam. Jadi karena memang sifatnya universal. Nah, yang kedua istilah kejawen. Jadi kejawen itu ya sebenarnya kalau secara harafiah artinya kejawaan. Segala hal ihwal Jawa, budayanya, tradisinya, cara berpikirnya itu namanya kejawen. Nah, nanti ada istilah khusus Islam kejawen atau Islam kebatinan. Nah, Islam kebatinan itu berarti tafsir terhadap Islam sesuai dengan dunia kebatinannya orang Jawa. Nah, ini sebenarnya saya
bulan lalu bilang kalau urusan kebatinan itu sebenarnya agak universal. Maka Islam kebatinan atau Islam kejawen itu isinya sangat dekat dengan tasawuf. Maka Bapak Ibu teman-teman kalau membaca buku-buku tentang kejawen itu rasanya kayak membaca buku tasawuf. Meskipun diksi-diksi yang dipakai diksi-diksi Jawa. Allah tidak ada, mungkin adanya Gusti Pangeran. Kemudian ya diksi-diksinya pakai diksi Jawa. Uzlah, tirakat tidak torikoh tidak ada, adanya tirakat, kemudian topo, semedi, itu kan diksi-diksi Jawa, tapi hakikatnya ada semua dalam kajian tasawuf. Jadi memang ini urusan kebatinan. Ini bisa direfer ke pertemuan kita bulan lalu, ini sebenarnya tasawuf. Versi kenapa kok tasawuf? Karena para sufi yang menyebarkannya di awal, itu menyebarkannya lewat jalur thariqah tasawuf. Dan ini langsung nyambung dengan orang Jawa, langsung klop. Karena Jawa sendiri, falsafah hidup, pandangan hidup yang batin. Jadi lebih fokus ke arah batin. Makanya langsung nyambung. Jadi kejawen itu pengertiannya itu. Nah, yang tidak setuju, yang mengkritik Islam kebatinan atau Islam kejawen itu biasanya melihat satu dua aliran tertentu, satu dua tidak semuanya, karena banyak sekali aliran kebatinan Jawa itu yang memang fokus batin saja, kemudian sampai syariatnya keteteran. Syariatnya dianggap tidak penting. Itu yang saya bilang tadi, yang mungkin ditanyakan tadi. Ada yang begitu memang, ada satu dua aliran kebatinan Jawa yang meninggalkan syariat. Hanya isi yang penting eling saja, yang penting dan seterusnya. Ini ada imbas Sesi Tijena dan kawan-kawan yang disalahpahami. Tapi tidak semuanya. Kalau menurut peneliti Barat namanya Muldus, ini namanya variasi ekstrim. Variasi ekstrim itu ya, ini harusnya tidak begini, karena rujukan-rujukan babonnya, rujukan utamanya kejawen, ya rujukan utama itu secara umum yang saya sebut tadi, serat wirid hidayat jati, kemudian serat centini, kemudian yang serat-serat ini itu sebenarnya selalu diawali dari syariat. Tapi syariat jangan berhenti di syariat, harus masuk ke ranah batinnya. Semuanya begitu, kerujukan resminya. Tapi nanti ada aliran-aliran tertentu yang kemudian jadi anti formalistik. Jadi tidak mau dengan, nah itu orang salah pahamnya kemudian di situ, sehingga terus di stigma semua kejawen, semua kebatinan itu tepat karena anti syariat. Jadi sangkantaranya di situ, mengapa kok jadi orang terus salah paham. Itu sama kayak orang Barat menganggap semua umat Islam itu teroris karena hanya lihat satu dua yang melakukan aktivitas teror. Jadi ada generalisasi yang kurang luas di situ, tidak bertanggung jawab. Baik, saya kira itu Mas Abu. Oke, makasih Pak Irwan sama Mas Faiz, luar biasa. Ini tidak terasa sudah 14.47 dan mungkin ini pertanyaan terakhir. Tadi berbicara tentang mursyid katanya Mas Faiz. Mursyidnya itu di mana dan bagaimana mengetahuinya? Apakah memang tersembunyi dan dijalankan oleh Allah, atau karena mereka terbatas dan kita boleh belajar sendiri dengan risiko bisa tersesat? Atau ada kelas formal yang cenderung akademis yang sebaiknya diikuti atau ikut tausiah untuk umum di pesantren? Nah, gimana nih untuk urusan mursyid untuk thariqah lah gitu kira-kira. Monggo. Baik. Selama kita belum ketemu mursyid, bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Jadi sudah ada ajaran-ajaran umum, spiritualitas dasar dan seterusnya yang seperti yang kita ajarkan kali ini, itu Bapak Ibu kan sudah ngerti sebenarnya untuk konteks diri kita sendiri. Tapi dalam kasus tertentu mungkin memang kita butuh mursyid. Kalau rumusnya dalam ilmu thariqat itu begini. Mari kita belajar sebanyak mungkin lewat jalur apapun tentang kebaikan, cara mendekat pada Allah dan lain sebagainya. Nanti kalau Allah ridho dengan yang kita lakukan dan Allah menganggap saatnya kita butuh mursyid, kita akan bertemu dengan mursyid itu. Sama seperti Nabi Musa yang sebenarnya sudah bertoreko sendiri jalan yang beliau seorang nabi, tapi ketika Nabi Musa itu kepleset sedikit,
Nabi Musa kan ceritanya merasa di muka bumi ini saat ini mungkin aku yang paling pinter ya Allah, yang paling ngerti hukum, mungkin gitu. Dia kepeleset sedikit begitu, akhirnya oleh Allah ada hambaku yang lebih dari kamu, ditemukannya dengan Nabi Khidir. Ini semacam mursyidnya. Jadi kita jalankan saja kebaikan yang menurut kita sesuai dengan yang kita anggap benar, kita anggap utama, mulia, dari banyak referensi, dari saling berdiskusi, belajar seperti ini, kita perbaiki diri terus-menerus. Ini kalau yang kita lakukan ini mengundang ridhonya Allah, insya Allah kalau memang Allah merasa saatnya kalian dapat mursyid, kita akan ketemu dengan mursyid itu. Jadi entah lewat cerita hidup yang mana kita akan ketemu. Nah, jadi itu di dunia tasawuf ada logika seperti ini. Atau kalau kita memang merasa pokoknya saya harus punya guru, punya mursyid, silahkan dicari, ya selalu ada. Kalau kita mau berusaha pasti ada. Dengan ciri-ciri yang disebut tadi, kalau di Ronggo Warsitu ada berapa, yang menurut kita paling masuk dengan ciri-ciri tadi, itu kita angkat jadi guru, kita belajar dari beliau. Jadi ini caranya itu. Jadi dengan mursyid, apakah kita cari sendiri dengan kriteria-kriteria, ataukah kita jalan saja, belajar saja terus sampai Allah mendatangkan mursyid. Dua-duanya sebenarnya setara, karena kita mencari pun kalau Allah ridho nanti diberikan mursyid. Jadi jalannya begitu. Jadi Bapak Ibu berarti, Pak saya ini belum punya mursyid, berarti enggak ngapa-ngapain dulu, enggak, tetap harus jalan dengan semua ideal-ideal yang Bapak Ibu anggap ini benar. Karena keyakinan kita bahwa wah yang disampaikan ini benar, itu sebenarnya rezeki dari Allah, anugerah dari Allah, semacam kasaf dari Allah, kita ditunjukkan masih pada jalan yang benar. Jadi alurnya begitu. Tidak harus kemudian kita mati-matian mencari itu kalau dalam dunia tasawuf. Oke, jadi semangat Mas Faiz, jadi tenang aja ya, yang penting jalan terus. Bahkan ceritanya kan Nabi Musa gagal pelajarannya. Jadi memang tidak wajib ada mursyid itu. Tapi kalau memang kita merasa sangat butuh atau Allah menganggap kita butuh, kita akan bertemu pada saatnya. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Wah, terima kasih Mas Faiz, ini sangat mencerahkan di minggu siang ini, mind blowing. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz, hatur nuhun pisan Mas Faiz atas waktunya yang siang hari ini. Alhamdulillah kita dapat kajian yang wah mantap, luar biasa. So episode 2 ini mangga Mas Faiz untuk final statement-nya, silahkan. Baik, ini saya tidak memberi final statement macam-macam, tapi saya mengingatkan saja pada Bapak Ibu, sebenarnya yang saya sampaikan tadi, yang seolah-olah luar biasa tadi, sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu. Topo jasmani, topo rasa, itu ya istilahnya saja kelihatan baru, tapi isinya kan Bapak Ibu sudah tahu. Oh itu benar, itu cocok. Itu berarti apa? Sebenarnya ya kita tinggal melaksanakan saja, kita tinggal menjalankan saja kebaikan-kebaikan, kebenaran yang sudah kita tahu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bahasa saya tadi, bekalnya sudah cukup Bapak Ibu, ayo jalan. Nunggu apa lagi kan gitu, seperti tadi. Jadi meskipun tidak ada sesi siang hari ini, kebaikan-kebaikan atau kebenaran yang kita bahas siang hari ini, Bapak Ibu hampir sudah tahu semua. Jadi pesan saya yang terakhir untuk closing statement ini, mari kita jalankan sekecil apapun petunjuk dari Allah, kebaikan, kebenaran. Ketika itu dihadirkan oleh Allah dalam diri kita sebagai cahaya, berarti saatnya kita ikuti, kita hidupkan. Karena kita tidak tahu batas hidup kita tidak tahu jatah kita sampai kapan. Kalau kita tidak mulai-mulai, ya kita tidak akan sampai-sampai. Baik, saya kira itu saja sedikit penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mas Faiz, adem banget ya, bikin kita jadi semangat dan bikin kita juga untuk termotivasi. Betul tadi, sekecil apapun, sesedikit apapun yang kita dapatkan, yuk kita jalankan. Jadi tadi apa kata Mas Faiz, kita udah tahu pengetahuannya nambah, jangan sampai hanya pengetahuan yang nambah tapi akhlaknya tidak
berubah menjadi lebih baik. Insya Allah ini di chat juga udah ada. Next apalagi nih? Nanti kita akan diskusi sama Mas Faiz. Nextnya insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi. Hatur nuhun Ibu dan Bapak, dengan berakhirnya final statement tadi berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Kita foto dulu boleh? Oke. Foto sebentar. Ya, siap. Page. Cuman ada satu page, Deng. Ya, oke. 1, 2, smile. Alhamdulillah. Sekali lagi. Biar takut kebakar yang tadi takut gagal. 1, 2, smile. Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak, hatur nuhun Mas Faiz, terima kasih, sehat-sehat. Salam buat keluarga. Ibu dan Bapak juga semuanya sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di ngaji filsafat berikutnya. Nanti schedule segera dikabari. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih. Izin saya tutup.